Siapa yang di sini sudah makan? Angkat tangan. Siapa yang lapar? Lapar ya sama ya, kakak juga lapar ya. Kakak tadi minta kue di belakang. Ada untungnya. Ya. Oke, anak-anak. Kita mau belajar ya. Kita mau belajar tentang 3 hal. Namanya, kakak minta semuanya kalau kakak bilang 1, mulutnya dikunci. Kakak bilang 2, lipat tangannya. 3, berarti fokus. 1, 2, 3. Oke ya. Tidak ada yang boleh bergerak dari posisinya ya. Dengarkan firman Tuhan supaya dari anak-anak sudah mengenal Tuhan. Amin. Oke, ini adalah bahasanya love. Coba bilang love. Love, sex, dan dating. Coba bilang love, sex, dan dating. Oke. Ya, siapa yang di sini tahu apa arti love? Angkat tangan. Oh, tahu ya. Hati. Oke, apa lagi? Kasih, apa lagi? Cinta, apa lagi? Sayang, apa lagi? Suka. Siapa di sini yang sudah pernah suka sama seseorang? Angkat tangan. Oh, udah pernah suka ya. Wah, suka ya, betul. Oke, kok baik ya. Kita mau buka. Oke, love ya. Love itu kasih. Pintar semua ya jawab love itu kasih. Ya, karena siapa itu kasih? Tuhan, Tuhan Yesus. Siapa itu kasih? Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus kasih, berarti kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Yang kedua Kak, lanjut ya. 1, 2, 3. Oke. Kasih, ini ada anak-anak. Anak-anak, kasih itu ada 3. Ada kasih karena eros. Bilang kasih eros. Kasih karena eros itu kasih karena menyukai sesama jenis, sesama manusia. Perempuan suka kepada laki-laki ya. Bukan sesama jenis ya, sorry. Dalam nama Tuhan Yesus dibatalkan ya. Kemudian kasih karena apa? Misalnya itu lihat, wah di sini lihat ada Koko Joyce. Koko Joyce ganteng gak? Ganteng. Nah kasih kepada Koko Joyce karena ganteng ya. Lalu kemudian ada kasih filia, sahabat, kemudian kasih. Kemudian ada kasih storge, bilang storge. Kekeluargaan, karena mama mengasihi anak, anak mengasihi orang tuanya. Kemudian ada namanya kasih agape atau tanpa syarat, yaitu kasih Tuhan. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, kakak mau jelaskan sekarang. Ini adalah gambaran adik-adik. Ya, adik-adik ada di mana? Apakah di sini? Bukan di sini? Tidak di sini. Ya, tapi ada yang sebagian di sini ya. Ya, betul ya. Masih di situ. Ya, belum menjadi dewasa ya, belum menjadi remaja, masih di sini. Ya, ini kita lanjut. Oke. Adik-adik, Tuhan itu menciptakan hanya 2. Bilang hanya 2. Hanya 2. Ayatnya adalah, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Diciptakannya dia siapa? Laki-laki dan, coba bilang laki-laki dan, terus ada enggak banci? Hah? Sebetulnya enggak ada. Itu gambaran yang rusak, yang bukan Tuhan ciptakan. Amin. Jadi enggak ada yang setengah-setengah. Semuanya diciptakan apa menurut gambar Tuhan? Laki-laki dan perempuan. Coba bilang laki-laki dan
perempuan. Oke, lanjut Kak. Oke. Sekarang PPT yang satu lagi. Sekarang itu sebenarnya gambaran Tuhan atas anak-anak. Dokter mau, perkenalkan dulu ya, nama saya Dokter Lia, kita panggil Kakak Lia aja ya. Kakak Lia mau menjelaskan bagaimana penciptaan Tuhan dirusak oleh siapa namanya yang suka ngerusak? Iblis. Ya, boleh Kak? Oke. Ini yang pertama. Oke. Ini adalah gambaran-gambaran love yang salah. Gambaran-gambaran yang salah yang iblis mau ciptakan. Ya, itu tadi ada LGBT. Ya, laki-laki menyukai laki-laki. Perempuan menyukai perempuan. Ya, ada yang banci. Hidupnya yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadinya laki-laki. Sebenarnya iblis sedang merusak generasi. Penciptaan awal Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini adalah gambaran di mana kita kan tadi bahas tentang love, sex, dan dating ya. Biasanya iblis itu tawarin apa? Love, sex, dan dating. Satu, tawuran. Siapa di sini pernah lihat tawuran? Atau siapa yang pernah ikut? Ya, dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita sudah dipilih Tuhan, bertobat ya Bang. Kalau pernah ikut tawuran. Karena yang ada kemarahan. Di tawuran yang ada kebencian. Padahal Tuhan adalah kasih. Tawuran inginnya membalaskan dendam. Itu kasih bukan? Bukan. Tawuran pengennya apa? Iri. Itu kasih bukan? Tawuran pengennya apa? Cemburu. Gak suka sama teman. Tawuran pengennya apa lagi? Yang bukan dari Tuhan. Sombong. Itu bukan kasih, betul? Lalu kemudian apa? Minuman keras. Kemudian pornografi. Sekarang pertanyaan Kakak Lia. Siapa di sini yang sudah pernah lihat-lihat gambar-gambar YouTube, video-video pornografi? Ada yang berani angkat tangan? Ada yang berani angkat tangan? Ada yang berani angkat tangan. Ya, jujur di hadapan Tuhan. Pernah melihat perempuan dewasa atau laki-laki dewasa. Dan itu tidak lepas dari pikiranmu. Kamu tidak bisa lupa itu dan kamu pengen lihat lagi dan lihat lagi. Itu iblis membuat kamu supaya kamu tahu dan bahkan kamu supaya kamu tidak ingat Tuhan. Supaya kamu apa? Supaya kamu cuman mikirin. Angkat tanganmu. Dan bertobat sambil angkat tangan berkata, Tuhan ampuni aku. Karena sebetulnya manusia itu mulia dan kudus, amin. Amin. Lalu kemudian iblis tawarin apa lagi? Narkotika, obat-obatan. Kemarin ya ada pasiennya Dokter Lia, itu datang. Jadi gula darahnya itu sangat tinggi, 571. Jadi kalau gula dalam kondisi itu, harusnya dia itu pingsan dan ditaruh di ICU dan cuci darah. Jadi darahnya itu dimasukin selang, disuntik darahnya itu diputer supaya itu keluar dari tubuhnya. Saya tanya, emang kamu ada gula sebelumnya? Iya, memang ada keturunan gula. Kamu dulu suka minum minuman keras sama obat-obat ya? Iya dokter. Saya minum sekitar lebih dari 20 butir sehari. Lalu dia bilang,
saya minum alkohol. Bayangin alkohol buat cuci luka. 70% dia campur air, dia minum. Lalu kamu tahu, kalau hari ini di depan saya kamu tidak pingsan dan kamu tidak koma. Tuhan mengasihi kamu. Dia itu adalah berandalan. Saya lihat wajahnya aja saya mau nangis. Terus dia bilang, kamu bersyukur. Dia dari Kalimantan, adik-adik. Siapa di sini dari Kalimantan? Angkat tangan. Oke. Ya. Yang dari Kalimantan, adik-adik. Kalian dipilih Tuhan di sini untuk menjadi generasi yang menyembah kepada Tuhan. Generasi yang harus tahu mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang dilarang, mana yang enggak, mana yang hitam, mana yang putih. Tidak ada hidup kita abu-abu. Bilang tidak ada abu-abu. Harus putih. Yesus itu putih dan kudus. Amin. Ya. Lalu kemudian Dokter Lia ngobrol, konseling, dan saya bilang gini, kamu harus ke rumah sakit sekarang. Ayo, karena ini gak bisa obat biasa, karena dia udah minum obat itu 3 kali sehari. Udah kamu ke rumah sakit, terus dia bilang gini, dia mukanya memelas. Dia bilang gini, dokter boleh gak saya dikasih obat aja. Secara ilmu kedokterannya gak bisa, itu harus disuntik. Jadi tiap hari dia itu harus disuntik 2 kali sehari di sini dan jarakin 5 cm, 5 cm, 5 cm setiap hari tubuhnya. Nanti dari sini pindah ke bawah 5 cm, 5 suntik. Kalau nggak ada udah habis disuntik di sini, suntik lengannya. Disuntik. Karena keputusan yang salah. Akibat dia yang tidak datang kepada Tuhan. Akibat apa? Akibat dosa. Iblis ingin menghancurkan. Dan saya bilang, oke, baiklah. Saya pakai iman kamu. Mari kita berdoa obat ini efektif. Supaya kamu tidak pingsan dan kamu tidak jatuh. Dan ayo kita doa. Ya, terus dia doa, dia nangis. Jadi mejanya Dokter Lia dipenuhi dengan air matanya. Dia nangis. Tuhan Yesus tolong. Dokter Lia juga nangis, Tuhan tolong. Karena menurut Dokter Lia, dia itu harus di rumah sakit. Dan hari ini juga harus disuntik, kalau enggak dia koma, jatuh. Tapi dia bilang, aku mau obat aja dan aku percaya Tuhan. Amin. Ya udah, kemarin dia ketemu saya, hai dokter, saya cuma gini, hai. Karena dia nggak pingsan, nggak jatuh gitu, dokter Lia ngelihatnya aja ajaib gitu. Tuhan boleh pakai, amin. Jadi inilah yang iblis tawarkan semua. Kalau kalian tidak tahu mana yang boleh di hadapan Tuhan, mana yang nggak boleh, kalian tidak akan bisa tahu. Iblis pengen menghancurkan generasi anak-anak. Iblis pengen kalian lihat porno terus. Iblis pengen ngelihat anak-anak di luar ya, bukan kalian ya, tolak dalam nama Yesus ya. Kalian semua sudah dipilih ya. Anak-anak kecil, saudara-saudara kalian, teman-teman, tetangga-tetangga yang belum kenal Yesus. Sampai ada anak-anak yang main gadget terus, kacamatanya udah tebel. Karena matanya sudah rusak. Ada yang matanya merah. Otaknya dipenuhi dengan pikiran-pikiran gadget, game, Mobile Legend ya. Wah, kayaknya langsung gitu ya. Di sini banyak yang main Mobile Legend ya? Ya saya, nggak apa-apa ya. Biar waktu kalian tunjuk angkat tangan. Malaikat lihat dan catat nama kalian supaya kalian terus dibawa malaikat untuk kepada kebenaran. Jangan takut. Sekalipun tadi kakak bilang ada yang sudah ngaku suka buka-buka YouTube. Kadang-kadang mojok. Kadang-kadang emosinya gak stabil. Kadang-kadang minta uang paksa dengan orang tua. Kadang-kadang kunci kamar, betul? Siapa yang suka begitu? Kunci kamar. Ya, lalu sibuk sendiri, dipanggil doa, diem,
Dipanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali. Enggak dengar-dengar. Otaknya penuh dengan game dan pornografi. Hari ini Tuhan mau memulihkan anak-anak. Lanjut ya Kak. Nanti dokter akan tunjukin resiko-resiko supaya kalian tahu. Ini filmnya agak sedikit mengerikan. Tapi biar kalian adik-adik tahu. Kayak dokter Lia bilang tadi, untung organ pankreasnya gak rusak. Ya, untung dia masih bisa hidup, orang yang tadi. Dan dia boleh datang kepada Tuhan dan terus nyembah Tuhan dan dia boleh boleh diselamatkan. Nah, ini ya. Siapa yang tahu ini? Fave. Oh, tahu. Ternyata ya, sekarang di negara-negara luar negeri yang vape itu bahkan lebih mengerikan daripada rokok. Kematiannya 52 sekali meninggal dan di dalamnya itu paru-parunya, bayangkan ya, ini paru-paru bersih, ini paru-paru kotor. Anak-anak, ini dibedah dan paru-parunya seperti itu. Karena diisi terus semua yang negatif. Siapa yang di sini sudah pernah coba rokok? Angkat tangan. Oh, sudah pernah ya Bang. Hari ini putuskan, waktu kamu angkat tangan, Tuhan aku bertobat. Karena tubuhku milik siapa tubuhmu? Milik Tuhan. Amin. Amin. Kamu berharga. Kamu mulia. Amin. Oke, lanjut Kak, yang tadi ada beberapa. Next. Oh, sebelumnya. Nah, ini ya. Ini jangan ini Kak, sebelumnya. Ya, ini banyak banget orang-orang, artis-artis juga yang karena penggunaan narkoba. Karena pertama dia tidak tahu cinta yang sebenarnya. Pertama kan kita ngomongin love tadi ya. Dia nggak tahu bahwa dia diciptakan wanita, perempuan dan laki-laki yang berharga, yang kudus. Lalu kemudian iblis meniupkan, udah nonton aja film itu. Mamamu gak tahu kok. Udah beli data aja, ambil uangnya. Siapa yang pernah ngambil uang mamahnya? Atau pulsa mamahnya? Atau papahnya diambil? Udah, iblis tiupkan seperti itu. Sehingga apa? Rusak generasi. Sehingga apa? Dia pengen lagi. Lalu kemudian akhirnya coba-coba. Apa sih itu? Apa sih obat-obat terlarang itu? Apa sih? Jadi pengen tahu. Sehingga dia suka apa? Jadi suka bohong. Suka bolos ke sekolah. Udah gak usah sekolah, gak usah les, gak usah ini. Gak mau lagi nari-nari. Aku mau di kamar aja. Gak mau sekolah lagi, gak usah sekolah, gak penting. Siapa yang ada di sini pernah melakukan itu? Ayo kita bertobat. Karena Tuhan memanggil kamu hari ini. Amin. 1, 2, sikap 3. Ayo kita mau dengerin lagi ya, lanjut ya. Itu Kak yang slide pertama. Ya, ini gambar-gambar yang salah, keputusan yang diambil salah. Akhirnya karena tidak mendengar Tuhan, melakukan pembunuhan. Wanita, jaga diri kita baik-baik. Amin. Kalian harus mengerti dari retret ini. Kalian harus bersinar. Amin. Dan harus tahu. Jadi kalau misalnya ada paman atau orang lain, abang, juga gak boleh, ngerti ya. Apalagi teman atau orang lain tidak boleh ya. Oke? Ya, dari retret ini. Kalian harus mengerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh disentuh. Jadi apa yang boleh? Tangan, kepala, kaki. Lalu kalau yang gak boleh yang mana?
yang ditutup oleh baju pakaian dalam ya. Oke? Oke. Lalu kemudian kita akan next menjaga tubuh kita. Adik-adik, kita harus menjaga tubuh kita. Jaga kebersihan tubuh karena tubuhmu adalah bait Tuhan. Tubuh kamu itu milik siapa? Milik Tuhan. Tubuh kamu itu adalah milik bait Roh Kudus. Amin. Jadi mata kamu, waktu kamu, penglihatan kamu, telinga kamu, mulut kamu itu milik Tuhan. Dan gak boleh sembarangan. Jadi menjaga tubuh dengan apa? Menjaga kepala dengan apa? Sampoan, betul? Dengan sabar. Menjaga mata dengan apa? Tidak boleh memasukkan benda tajam. Menjaga mulutmu dengan apa? Dengan apa menjaga mulut? Sikat gigi. Menahan mulut dengan kata-kata kotor dan kasar. Tidak boleh mengejek teman atau bulan. Gak boleh membuli teman ya. Karena tubuhmu adalah milik Tuhan. Amin. Oke. Terus kemudian kamu juga harus tahu cara kamu berpakaian. Jangan pakaian-pakaian yang seksi, yang mengundang orang lain ingin menjamah. Harus dijaga. Supaya apa? Supaya kamu itu kudus. Amin. Supaya kamu suci. Kita juga harus menjaga tubuh kita. Lalu yang kedua apa? Cara duduk. Perempuan duduknya seperti apa? Kalau pakai rok, jangan duduk dengan terbuka. Dilipat. Ya betul ya. Kemudian apa lagi? Jangan dipamerin. Tidak boleh ditunjukkan kepada orang-orang di sekitar. Harus tertutup. Oke ya Kak? Oke. Lanjut ya. Tidak boleh membiarkan tubuh kita dipegang oleh orang lain. Orang asing, teman, tidak boleh diraba-raba, tidak boleh dicium, tidak boleh sembarangan. Mengerti ya? Yang laki-laki juga jaga dan tahan dirimu. Jangan rusak saudaramu. Jangan rusak temanmu. Kasihan. Nanti temanmu rusak. Kamu bertanggung jawab sama Tuhan. Ya adik-adik ya. Ya adik-adik. Oke. Karena lanjut. Tubuh kita ini milik siapa? Milik Tuhan Yesus dan sudah lunas dibayar. Lanjut ya Kak. Iblis ingin merusak rencana Tuhan dalam hidupmu melalui apa? Pergaulan bebas. Tadi udah lihat ya gambar-gambarnya yang mengerikan ya. Iblis mau merusak adik-adik anak-anak dengan pergaulan bebas. Dengan seks yang belum waktunya. Kalian sudah mulai ngeliat pornografi. Itu belum waktunya. Karena seks itu kudus. Bilang seks itu kudus. Kudus bagi siapa? Bagi yang sudah menikah. Dan Tuhan memberkati pernikahan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau anak-anak, Dokter Lia dengar kabar banyak anak kecil waktu itu di mana ya? Di Jawa ya. Anak SD sudah menikah. Iya pernah dengar ya? Betapa iblis ingin merusak. Maka dari itu adik-adik tahan diri kita dari gadget. Tahan diri kita dari pengen nonton apapun yang ditawarkan handphone. Oh hari ini aduh Tuhan kayaknya gak suka deh kalau aku nonton terus. Aku mau ngobrol dengan mama di mana? Mama lagi ngapain? Mama lagi masak ya? Aku bantuin ya mah. Cuci kangkungnya. Aku bantuin ya mah kupas bawang.
lakukan sesuatu yang bermanfaat. Amin. Jangan biarkan dirimu dirantai iblis dan kamu akan semakin dalam, semakin rusak. Lanjut ya. Oke, kemudian karena iblis itu kan ngomong ke siapa? Waktu itu ada ke Hawa ya. Tapi kamu sekali-kali gak mati kok. Tuhan udah larang jangan makan buah itu. Enggak kok, udah nonton aja. Buka aja situsnya. Iblis pengen merusak anak-anak. Oke, nomor 9. Kalian harus tahu akibat buruk dari seks pergaulan yang tidak pada tempatnya. Kamu akan dipenuhi dengan rasa malu, rasa berdosa, merasa tidak berharga. Dokter Lia ini contoh kecil juga pernah mengalami pelecehan oleh orang lain. Bahkan sama paman sendiri. Tapi Tuhan itu baik, menjerumuskan dari semua masalah, dari keadaan yang terpuruk dan Tuhan angkat dan Tuhan berikan suami yang dari Tuhan. Karena apa? Karena saya punya orang tua yang suka ganti-ganti pasangan. Papa, dokter dia punya papa ini juga suka ganti-ganti pasangan. Dan pada waktu itu orang yang merasa dilecehkan, tidak berharga, gak kudus, gak layak masuk ke gereja, gak layak. Karena iblis sedang menghancurkan anak-anak. Waktu itu iblis ingin menghancurkan dokter Lia. Karena kalau misalnya sudah pengen melakukan hubungan di luar nikah, itu rasanya orang itu, dokter Lia tidak melakukan hubungan di luar nikah ya. Tapi rasanya, tapi pernah dipegang-pegang. Tapi rasanya orang yang sudah melihat itu dan pornografi, rasanya pengen menghukum diri sendiri. Rasanya pengen menghancurkan, aku tidak layak, aku pengen bunuh diri, lebih baik aku mati. Atau lebih baik ya sudah sekalian aja. Iblis ingin menghancurkan anak-anak. Tapi Tuhan punya rencana yang indah dan dahsyat buat kita, amin. Amin. Tuhan boleh angkat. Kalau adik-adik hari ini boleh tahu rasa malu, rasa berdosa, merasa tidak berharga, mengalami emosi yang tidak stabil, hidupnya tragis, otaknya rusak. Jadi kalau orang yang suka nonton pornografi terus kecenderungan mikirin imajinasi yang kotor, lama-lama otaknya jadi kecil. Dia tidak punya kekuatan untuk bangkit. Masa depan rusak, banyak yang putus sekolah, tiba-tiba udah ngurus anak. Dan mereka tidak mengalami berkat dan kenikmatan yang Tuhan berikan. Lalu kemudian adik-adik, apa yang harus dilakukan kalau pernah mengalami hal ini? Siapa yang di sini pernah mengalami pelecehan? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Jujur. Atau pernah disentuh oleh orang lain, orang dewasa. Kalian tidak usah takut adik-adik. Tuhan tetap membuka pintu. Hal yang harus kamu lakukan adalah datang kepada Tuhan. Amin. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kamu pernah, ini boleh dicatat ya adik-adik. Kalau kamu pernah nonton
pornografi, nonton video. Dan kamu terikat gak bisa lepas. Datangi orang tuamu. Datangi mulai dari sekarang. Jujur sama orang tuamu. Aku pernah lakukan ini mama, papa. Tolongin aku bagaimana caranya aku lepas dari semuanya ini. Terbuka pada orang tua. Pertama lakukan datang kepada Tuhan dulu.